الله الله يا ربي الله الله ومن قلبي علي توضى كده مني الهام صلى الفجر ولف في مصر وحواليها الله 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 على الأزهر الله 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 أكبر أم الدنيا كمان واكتر لو قلت اوصفها أنا مش هنصفها وكفيها الله الله يا رايحين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran ya ma'ana. Hamdan bagi jalali wajhika karim. Wa 'azimi sultanik. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan salat maghrib yang barusan kita tunaikan berjamaah dicatat Allah Subhanahu wa taala menjadi amal saleh, amal mutaqabbal. Dan mudah-mudahan lingkaran iman kita malam hari ini untuk sama-sama talabul ilmi memohonkan langkah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang hayat kita menjadi taman di antara taman-taman surga. Pembahasan kita malam hari ini untuk menguatkan salah satu tema yang kita bahas beberapa minggu yang lalu, yaitu tentang Al-Halim. Kajian kita malam hari ini adalah kajian tafsir surat Quraisy. Kita akan memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala Al-Halim itu di dalam surat Quraisy. Surat ini berjumlah 4 ayat. Jumlah katanya ada 19 dan jumlah hurufnya ada 73. Ibrahim alaihissalam dalam Al-Baqarah 126 berdoa dengan doa yang sangat cerdas sekali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Ibrahim Rabbi ij'al hadzal baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Dalam doa Nabi Ibrahim ini ada 2 permintaan yang sangat cerdas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah minta keamanan. Rabbi ij'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri ini, yaitu negeri kota Mekah, itu negeri yang aman. Dan Allah kabulkan doa ini dengan menurunkan surat Al-Fil. Al-Fil bercerita tentang bagaimana perlindungan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy ketika ada sebuah pasukan yang disebut dengan Ashabul Fil datang dari Yaman ke Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Allah kabulkan doa Nabi Ibrahim tersebut. Kemudian doa yang kedua, warzuq ahlahu minat thamarat, dan berikan rezeki dari buah-buahan kepada penduduk kota Mekah. Doa yang kedua ini Allah kabulkan dengan menurunkan surat Quraisy. Di dalam surat Quraisy kita akan melihat berbagai karunia Allah Subhanahu wa taala yang dilimpahkan kepada penduduk bernama Quraisy. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Ibrahim berdoa dengan 2 permintaan, keamanan dan kelimpahan? Kata Pak Raji dalam tafsir Al-Kabir, puncak kebahagiaan manusia itu ketika sudah menemukan 2 hal ini dalam hidupnya. Adanya rasa aman, jauh dari kegelisahan, jauh dari kecemasan, jauh dari ketakutan, jauh dari kegalauan. Yang saat ini saya melihat beberapa wajah ada seperti itu. Yang kedua adalah kelimpahan.
Kata Pak Raji, kalau orang sudah menemukan dua hal ini, dia pasti akan bahagia. Ada orang yang tentram tapi tidak kelimpahan. Ada juga yang melimpah tapi tidak tenang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau saya pilih, mending kita menemukan ketenangan atau kelimpahan? Nah, pasti begitu jawabannya, dua-duanya. Karena memang tidak bisa bertemu sebuah kebahagiaan ketika di sana tidak bertemu antara kelimpahan dan ketenangan gitu. Maka alangkah indahnya hidup seseorang ketika ketentraman bertemu dengan kelimpahan, dan rugilah hidup seseorang yang tidak melimpah juga tidak tenang. Mari kita lihat misalnya, dua hal ini kayak berkelindan, Pak. Dalam artian, sebuah penduduk itu ketika aman pasti ekonominya bagus, dan sebaliknya ketika sebuah penduduk ekonominya bagus pasti aman gitu. Tidak ada sebuah negeri, sebuah komunitas yang ekonominya tidak bagus kemudian rasa aman itu jarang, Pak. Kalau orang sudah bicara perut itu biasanya tubarirul wasilah, menghalalkan segala cara biasanya. Oleh karena itu memang ketenangan itu adalah setengah kebahagiaan dan disempurnakan dengan kelimpahan. Makanya seorang muslim tidak boleh, mohon maaf, saya emang nggak apa-apa miskin, yang penting mas soleh jangan. Jadi doa Nabi Ibrahim menjelaskan bahwa seorang muslim itu hatinya harus tenang, juga harus melimpah. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu sekalian, mendingan tidak punya apa-apa tapi soleh, atau kelimpahan tapi tidak soleh? Pasti dua-duanya. Alangkah indahnya hidup seorang muslim ketika kekayaan bertemu dengan ketaatan, dan alangkah ruginya hidup seorang muslim ketika kemiskinan bertemu dengan kemaksiatan, kan begitu. Makanya Nabi Ibrahim itu Pak visioner, cerdas sekali. Dia meminta dua hal dari Allah, dan itu merupakan sumber kebahagiaan manusia. Subhanallah. Doa yang pertama Allah kabulkan surat Al-Fil, dan doa yang kedua Allah turunkan surat Quraisy. Makanya Umar bin Khattab ketika memimpin doa salat maghrib, beliau membaca surat Al-Fil, kemudian dilanjut ke surat Quraisy tanpa diwasal dengan bismillah. Saking ada hubungan yang alaqah wa thiqah, ada hubungan yang kuat antara surat Al-Fil dan Quraisy. Karena dua-duanya adalah pengabulan doa dari Allah yang dipintakan oleh Ibrahim alaihissalam. Baik. Sebelum kita lanjut, inilah pembahasan yang akan kita bahas malam hari ini, surah Al-Fil ayat 4 ayat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatash shita'i was-sayf falya'budu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Li, Allah mengawali dengan kata li, ini li ta'lil, artinya adalah disebabkan, dikarenakan begitu. Dan ketika Allah kalau mengawali dengan li ta'lil butuh jawaban biasanya. Contoh, dikarenakan bapak dan ibu itu seorang muslim maka harus ibadah, begitu Pak. Nanti ada makanya. Disebabkan bapak dan ibu itu seorang muslim maka wajib melaksanakan sholat. Itu namanya li ta'lil. Disebabkan saya menikahi Anda maka Anda harus taat sama saya, itu namanya li ta'lil. Ini juga sama, disebabkan ada makanya tidak? Di ayat yang keberapa? Yang ketiga, fal ya'budu, maka, nah begitu namanya li ta'lil. Baik, li'ilafi Quraisyin, disebabkan. Kalau Bapak Ibu baca terjemah di dalam terjemah depak dan lain sebagainya, ilaf itu diartikan dengan kebiasaan ya Pak ya. Disebabkan kebiasaan orang-orang Quraisy. Mari kita lihat. Ini untuk memahami makna ilaf, Pak. Karena kalau dipahami kebiasaan itu sangat jauh sekali dengan makna yang sesungguhnya sebetulnya yang diinginkan para ahli tafsir. Contoh misalnya kita menemukan dalam At-Taubah ayat 60 ada kata-kata mu'allafati qulubuhum. Ini tentang pembagian orang-orang yang menerima zakat ya Pak ya. Mu'allafati qulubuhum. Orang yang masuk Islam disebut dengan
mu'allaf. Nah ini Pak, mu'allafati qulubuhum. Mari kita runut misalnya. Yang 8 orang ini, pertama siapa? Fuqara. Yang kedua masakin. Yang ketiga, bisa sampai ngecek dulu. Yang ketiga amilin. Yang keempat ya, bisa pilihlah. Yang kelima Bapak saya nanya loh Pak, bukan ngajak renung ya. Yang kelima apa itu? Gharimin ya Pak ya. Gharimin itu orang yang tenggelam dalam hutan Pak. Orang yang disebut dengan gharim itu tidak melihat dia kaya dan miskin Pak. Ketika dia tenggelam dalam hutang, gharim itu tenggelam artinya dia punya hutang tapi tidak bisa kemampuan untuk membayar. Itu namanya gharim Pak. Orang yang kelelep gitu. Orang yang tenggelam di lautan. Kalau bahasa kita tenggelam dalam lautan hutang gitu. Itu tidak melihat apakah dia miskin atau tidak begitu. Orang-orang yang seperti itu maka dia berhak mendapatkan zakat Pak. Itu namanya gharim. Kemudian disebut dengan ibnu sabil ya Pak ya. Kemudian nanti ada menemukan riqab. Dan yang ke-8-nya adalah mu'allafati qulubuhum. Apa yang disebut dengan mu'allafati qulubuhum? Apa disebut mu'allaf itu Pak? Orang-orang yang dilembutkan hatinya. Maksudnya begini, kalau ada orang yang masuk Islam itu banyak konsekuensi Pak. Konsekuensinya satu, dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari keluarganya Pak. Yang kedua, dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari komunitasnya. Yang ketiga, dia akan mendapatkan perlakuan yang tidak baik mungkin di perusahaannya. Yang ketiga, yang keempat, imannya lagi labil. Kalau kita tidak taklim, itu cenderung mereka akan kembali lagi ke agamanya Pak. Makanya kita harus kuatkan hatinya itu. Kewajiban kita sebagai seorang muslim, ketika ada orang yang masuk Islam, itu harus dikuatkan dan dilembutkan hatinya Pak, agar dia tidak goyah ketika menerima banyak hal yang tidak baik di lingkungannya. Kan kita menemukan Bapak Ibu sekalian orang-orang yang mendapatkan perlakuan tidak baik Pak ya dari keluarganya gara-gara masuk Islam. Kebayang Bapak Ibu sekalian masuk Islam, kemudian diperlakukan tidak baik oleh keluarganya, kitanya acuh. Nah itu ada kecenderungan dia nanti kembali lagi gitu. Maka kewajiban seorang muslim adalah mentaklim, diantaranya dengan memberikan zakat gitu. Itu namanya mu'allafati qulubuhum gitu. Pertanyaan saya, boleh nggak kita memberikan zakat kepada orang yang belum masuk Islam? Boleh tidak? Boleh tidak Bapak Ibu? Saya kembali nanya Pak, boleh ngajak renung ya? Kan dari dulu kalau ditanya itu merenung gitu ya. Bapak Ibu bisa cek dalam tafsir, mohon maaf, dalam bukunya Tikus Zakat karangan Qardawi Pak. Itu tesis doktor dia. Saking bagusnya buku itu, tesis tapi sekarang disebarluaskan menjadi buku panduan gitu. Orang-orang yang belajar zakat itu bisa menjadi referensi penting. Tikus Zakat 2 jilid. Tulisan Qardawi, dia mengatakan kalau kita menemukan non muslim dan ada peluang dia itu istiqbalul khair Pak. Kalau kita sentuh, dia bisa tertarik begitu. Maka zakat boleh kita berikan kepada orang-orang seperti itu. Kita kasih zakat karena ada harapan dia bisa masuk Islam Pak. Itu namanya istiqbalul khair. Itu boleh kata Qardawi. Nah itu disebut dengan mu'allaf. Yang kedua, allafa baina qulubihim. Surat Al-Imran ayat 103. Ayat ini bercerita tentang sebelum Rasulullah datang dari Madinah ke Mekah, Pak. Di Madinah itu ada 2 kelompok yang cukup ini Pak diperhitungkan ya, ekonominya, politiknya dan lain sebagainya, namanya Aus dan Hajraj Pak. Selama 160 tahun mereka terus berseteru, terus berperang. Datang Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah lunakkan hati mereka itu Pak dengan dipersaudarakan. Bahkan tidak hanya orang Madinah, orang-orang yang datang dari Mekah pun sebagai muhajirin itu dipersaudarakan dengan orang Madinah sebagai kaum Ansor Pak. Itu namanya allafa baina qulubihim. Sampai ada orang begini, ini saya punya rumah 2, kamu mau ambil yang mana? Sampai begitu Pak. Baiknya orang-orang Madinah kepada orang-orang Mekah yang hijrah. Saya ini ada istri 2, kamu silakan pilih yang mana. Kalau bapak-bapak kan saya ada istri 2 tapi yang ini aja ya gitu ya. Inilah
atau tidak? Silakan pilih yang mana. Saking sudah terjadi taklif, hatinya sudah terbina dengan baik gitu. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu ditawari oleh orang Ansar ini, saya punya ladang nih banyak, kamu pilih yang mana? Tetapi Abdurrahman bin Auf tidak mengambil, Pak. Dia cuma mengatakan, dullani ala suqil Madinah itu. Tunjukkan aku pasar Madinah saja itu. Datang dari Mekah tidak tanpa bawa apa-apa, beberapa bulan dia dagang di Madinah, kemudian menjadi seorang saudagar, Pak. Memang itu salah satu kelebihan Abdurrahman bin Auf itu, Pak. Jiwa entrepreneurnya luar biasa itu. Dan itu yang dibangun oleh Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Satu, basis spiritual, mendirikan masjid. Yang kedua adalah basis sosial, mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Yang ketiga adalah basis finansial, Pak, menggerakkan ekonomi itu untuk mengatasi sistem ribawi yang saat itu sedang merajalela di Arab itu. Subhanallah, itu namanya melembutkan. Kemudian kita mengenal dengan hubut taklif. Kita bahas ketika pembahasan Al-Halim itu. Contohnya begini, hubut taklif itu Bapak Ibu. Saya pernah kasih contoh. Kalau Bapak Ibu di jalan sampai ke komplek ini bayar ojek 2.000, kita kasih 2.500. Nah, 500 itu namanya hubut taklif. Bagaimana kita mengikat hati orang kepada kita, Pak? Itu namanya hubut taklif. Dan seorang muslim harus senang melakukan hal semacam ini. Ibu-ibu lewat tukang sayuran belanja 3.000 kasih 4.000 begitu, jangan ditawar sampai emang bisa gratis gak begitu. Itu namanya hubut taklif, Pak. 1.000 itu tidak ada artinya, tetapi yang terjadi adalah ada ikatan keterkaitan hati dia ke kita, Pak. Kalau menjadi aktivis masjid, kita harus sebanyak mungkin mentaklif hati orang dulu, agar orang senang ke masjid itu. Dengan cara apa? Itu beri itu. Dan Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, ini kita punya makanan ini, tetangga mana yang akan kita kasih? Kata Rasulullah, yang paling dekat dengan pintu rumah kita ini. Itu Aisyah itu, Pak, jiwa taklifnya luar biasa. Ingat tetangga sebelum makan. Kita ingat tetangga sebelum makan, setelah makan. Setelah makan ada si suudon. Itu namanya hubut taklif, Pak. Sebetulnya untuk mengikat hati orang itu, nanti Al-Quran, surat Al-Quran ini memberikan pelajaran kepada kita bagaimana cara mentaklif hati orang agar lembut gitu. Kemudian yang keempatnya adalah al-ulfa. Ulfa itu begini. Saya contoh kemarin itu. Ulfa ini satu, orang-orang yang senang dengan kebaikan, Pak. Yang kedua, orang-orang yang senang membalas keburukan dengan kebaikan, itu namanya jiwa ulfa. Contohnya begini. Kalau malam tadi Bapak Ibu kelewat sholat tahajud, perasaan kita sedih gitu, itu namanya ulfa itu. Kalau Bapak Ibu tadi malam ada yang kelewat tahajud tidak? Bagaimana perasaannya, Pak? Ah, biasa Ustaz, nah itu nggak ada itu, Pak. Terus saya udah kesiangan jam 7, yang biasanya jam berapa? Setengah 7 saya gitu. Itu namanya jiwa ulfa itu, Pak. Orang-orang yang sedih ketika dia melewati kebaikan. Sebagaimana ada seorang sahabat yang menangis gitu. Kemudian ditanya sahabat yang lain, dosa apa yang kamu lakukan sampai air mata Anda itu menetes demikian banyak? Hari ini saya sudah berdosa besar. Kan kaget. Dosa apa yang kamu lakukan sampai air mata itu berderas? Dia mengatakan, aku melewati hari ini tanpa membaca Al-Quran. Itu namanya ulfa. Kebaikan terlewat, saya sedih luar biasa. Bapak Ibu pernah begitu nggak? Kelewat baca Al-Quran nangis gitu. Bapak kenapa nangis? Nggak bisa baca gitu. Kemudian misalnya, saya pernah kasih contoh kan begini Bapak Ibu sekalian. Nanti kita tidur jam 10 atau jam 9 malam, Pak. Sebelum tidur sudah ada perasaan rindu ingin bangun jam 3 untuk tahajud, Pak. Itu namanya ulfa. Sering merasakan begitu nggak, Pak? Ketika kita selesai ta'lim, keluar dari masjid, sudah rindu kembali ingin segera berkumpul untuk ta'lim. Itu namanya ulfa. Lembut sekali. Yang ketiga, yang kedua, membalas keburukan dengan kebaikan. Sebagaimana Rasulullah SAW diludahi oleh orang Yahudi itu, Pak. Ini kan kisahnya masyhur sekali. Diludahi oleh orang Yahudi.
Ini untuk masuk ke emosi kita. Bayangkan kalau bapak ibu diludahi oleh orang, Pak, itu perasaannya bagaimana? Pasti sakit ya, Pak ya? Sakit ya. Kemudian yang meludahi ini sakit, kena musibah. Perasaan bapak ibu bagaimana? Kita disakiti oleh orang yang orang itu kena musibah. Alhamdulillah ya Allah, Allah maha adil. Tapi Rasulullah jenguk, Pak, jenguk, didoakan. Kemudian dia masuk Islam. Makanya saya kemarin bilang, kalau bapak ibu punya sifat al-halim, akan banyak orang yang dapat hidayah itu. Karena itulah al-halim itu orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan. Dan Rasulullah itu sebagai bukti yang sangat indah sekali bab itu. Subhanallah. Ketika lewat dengan Aisyah radhiyallahu anha, orang Yahudi mengatakan assalamualaikum. Aisyah marah itu. Aisyah menjawab waalaikumsalam warahmatun. Tapi kata Rasulullah, ya Aisyah, innallaha rafiq wa yuhibbu rifqa. Allah itu lembut dan mencintai kelembutan. Cukup hanya menjawab waalaikum saja udah. Itu Rasulullah, Pak. Karena assalamualaikum itu memang maknanya buruk ya, Pak ya. Apa ya maksudnya? Assam itu kayak racun, Pak. Keburukan, kecelakaan gitu. Kecelakaan bagimu wahai Rasulullah. Sama seperti assalamualaikum, cuma tidak ada lamnya. Aisyah marah sampai mengatakan waalaikumsalam warahmatullahi. Oleh Rasul ditegur, tidak boleh begitu. Cukup hanya menjawab waalaikumsalam saja. Itu namanya ulfa itu namanya ulfa. Nah, lembut sekali. Kalau begitu, ilam ini artinya apa, Pak? Li'ilah, disebabkan ilah. Kira-kira artinya apa? Kata Ustaz Akram, ini sudah dibahas oleh Ustaz yang lain, ya. Saya tanya, ilah itu artinya apa? Tadi yang pertama, mu'alaf itu dilembutkan hatinya. Allafa bere kelembut, disatukan hatinya itu. Kemudian hubut taklif, senang mengait hati, Pak. Yang keempat, ulfa, hatinya itu lembut. Berarti kalau ilah itu artinya apa? Ilah itu Bapak Ibu sekalian, kita memberikan sesuatu kepada orang agar orang ini hatinya lembut, itu namanya ilah, Pak. Bapak Ibu akan menemukan dua kata, ada ta'lif, ada ilah. Kalau ta'lif itu begini, ta'lif itu pemberian yang pelan-pelan, Pak, dan itu rutin. Seperti setiap hari Allah itu memberikan udara, memberikan air, memberikan kesehatan, memberikan waktu, itu namanya taklif. Kalau orang diberi ini, banyak yang nggak bersyukur. Banyak ya, Pak ya. Coba kalau ilah itu begini ya, Pak Ibu. Ada orang yang tiba-tiba ngasih kepada kita pajero gitu, Pak. Panas di jero ya. Bagaimana perasaan kita, Pak? Pasti berterima kasih tidak? Nah, itu namanya ilah. Ngasihnya itu sekaligus itu. Cok, Bapak Ibu saat ini mendapatkan sebuah anugerah misalnya. Nanti 2013 semuanya naik haji. Pasti Bapak Ibu bersyukur tidak? Ya, Pak? Tidak, Pak ya? Kenapa tidak bersyukur? 2017 Pak. Pasti bersyukur kan? Nah, itu namanya ilah, Pak. Ngasihnya itu terasa sekali. Kalau taklif pelan-pelan. Artinya begini Bapak Ibu sekalian, disebabkan Allah sudah memberikan karunia yang luar biasa begitu kepada orang-orang Quraisy. Karunia apa saja ini, Pak? Nih, ini ilah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Quraisy. Satu, himayah min ashabil fil, perlindungan dari pasukan gajah, Pak, yang dipimpin oleh Abraha dengan 120 gajah yang dia pimpin. Ada yang mengatakan 10 gajah, 120 pasukan. Ada juga yang mengatakan 120 gajah berikut pasukannya itu. Dipilih gajah-gajah yang besar-besar, Pak. Dan yang ditunggangi oleh Abraha itu namanya Mahmud gitu. Namanya lembut. Gajah yang ditunggangi oleh Abraha itu namanya Mahmud gitu. Namanya halus Pak ya. Tapi itu gajah paling preman itu. Karena gajah didefinisi memang ketika itu adalah sebuah pasukan yang sangat gagah gitu. Kalau kita mungkin sekarang jet F-16 dan lain sebagainya. Kalau dulu gajah.
Itu Allah lindungi mereka. Apakah ini sebuah ilah luar biasa, Pak? Yang kedua, Allah memberikan Al-Ka'batul Musyarrafah, sebuah anugerah yang tidak Allah berikan kepada penduduk bumi yang lain. Masya Allah. Yang ketiga, Allah memberikan air ma'un zamzam, air zam-zam. Yang keempat, Allah berikan at-tamarat, tadi doa Nabi Ibrahim itu, buah-buahan yang melimpah di tanah yang gersang yang tidak ada air, tetapi buah-buahan melimpah sekali. Dan yang kelimanya, ini sebuah anugerah yang sangat indah. Allah berikan mereka seorang Rasul yang kenikmatan ajarannya sampai saat ini kita rasakan itu. Ini ilham yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy. Subhanallah, yang tidak Allah berikan kepada kaum yang lain. Untuk apa? Agar hati mereka itu lembut, Pak, dan beribadah kepada Allah. Saya tanya, mohon maaf, pantas tidak orang-orang Quraisy mendapatkan anugerah ini semua? Pantas tidak, Pak? Nih, saya sebutkan beberapa ketidakpantasan mereka. Ini tradisi orang-orang jahiliyah, Pak, yang dengan kerusakan ini Allah berikan anugerah yang luar biasa. Yang pertama, syarbul khamar. Mereka itu suka meminum arak. Itu tradisi yang sudah mendarah daging mereka itu. Sampai-sampai Umar bin Khattab sudah masuk Islam tetap meminum khamar itu. Makanya ada cerita, ada sebuah riwayat ini sahih, ketika dia menjadi imam baca surat Al-Fil itu nggak selesai itu. Karena memang ini sedang mula itu sedang main-main otaknya karena minum apa? Minum khamar itu. Kalau bahasa kita mungkin wala antum abiduna ma'bud wala ana abidun ma'abatum wala antum abiduna ma'bud wala ana abidun ma'abatum gitu, Pak, ya. Sampai pusing gitu. Makanya turun ayat la taqrabus salata wa antum suqara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang kedua adalah al-maisir, Pak, judi itu. Yang ketiga adalah ansab wal ajlam. Ansab wal ajlam ini pemahaman para ulama, mereka menyembah berhala dan menyiapkan sesuatu untuk berhala. Contoh misalnya sebuah tradisi yang dilakukan oleh orang itu namanya aktira. Aktira itu menyembelih binatang, Pak. Kemudian di darahnya itu dicucurkan ke kepala-kepala berhala itu. Itu namanya aktira. Itu mereka biasa. Kalau di kita yang namanya tumbal-tumbal kayak begitu, Pak, itu tradisi mereka itu. Bahkan mereka terkenal disebut dengan asyirk. Syirik itu nenek moyang itu mereka semua, Pak. Contoh misalnya kalau di rumah ada kupu-kupu, itu tandanya apa? Nah, itu syirik. Nggak boleh itu. Tidak boleh mengaitkan sebuah peristiwa dengan peristiwa yang akan datang, Pak. Kecuali itu berdasarkan ilmiah. Contoh, kalau mendung itu akan turun. Nah, itu boleh. Kalau di rumah ada kupu-kupu, itu tandanya akan ada tamu, kan, Pak, ya? Nah, itu baru musyrik. Itu namanya takhayul. Takhayul namanya. Kalau tangan gatal, tandanya apa itu? Kuman itu. Tidak sehat. Nah, kalau umat Islam masih percaya begitu, nah itu mereka, Pak. Mereka itu luar biasa, menjadi sebuah pabrik berbagai kemusyrikan yang saat ini masih sisa-sisanya masih ada. Contoh misalnya orang Kuningan, Pak, di sini ada orang Kuningan. Itu mereka mengatakan jangan bepergian hari Selasa dan hari Sabtu. Itu biasanya tidak baik. Nah, salah satu tradisi yang Allah koreksi dari tradisi orang Arab adalah mereka selalu mencaci waktu. Hari ini saya sial, minggu ini saya sial. Kalau Bapak Ibu selalu begitu, itu orang jahiliyah namanya. Karena dalam Islam tidak ada waktu yang baik, waktu yang tidak baik. Semua waktu itu baik. Hari ini saya sial, nah itu Pak, itu nggak boleh itu bahasa begitu. Karena orang Arab selalu begitu. Makanya kata Allah, la tasabud dahra fa'ana dahru, kata Allah itu. Jangan pernah mencaci waktu. Aku ini waktu, kata Allah begitu. Artinya memang karunia dari Allah yang sangat luar biasa waktu itu. Ketidakberhasilan, kemudian kesialan dan lain sebagainya jangan dikaitkan dengan waktu. Kan kita selalu begitu ya, Pak, ya. Aduh, Jumat ini saya tidak beruntung, tidak boleh begitu. Makanya Allah menggunakan di dalam Al-Quran itu sumpah dengan waktu semua, Pak, ya. Wadduha, kemudian wal asri, kemudian wal laili wan nahari wal fajri. Allah seakan-akan mengatakan kepada kita semua waktu-waktu itu sangat berharga buat kehidupan kita. Jangan pernah Anda mencaci soal waktu. Nah, orang Arab itu bisa begitu. Itu luar biasa tradisi mereka. Kemudian qatlul aulad, mereka biasa membunuh anak perempuannya, Pak, ya.
ketika mereka punya anak perempuan, iswaddat wajhuha, wajahnya itu menghitam Pak, saking malu dan saking merasa sial. Makanya ada cerita mereka sering membunuh anak perempuan. Kemudian ghost fil muamalah, ghoshun fil muamalah ini Bapak Ibu akan mendapatkan dalam surat Al-Mutaffifin Pak. Kalau mereka bisnis pasti curang, itu mereka. Dan yang terakhir adalah intisyaruz zina, merebak perzinahan di mana-mana, yang mereka katakan itu adalah sebuah pernikahan, baik itu sebuah perzinahan. Contoh misalnya istibdo, Pak. Istibdo itu seorang perempuan kalau bersih dari haid itu diantar oleh suaminya ke laki-laki, Pak. Yang laki-laki ini punya darah biru lah gitu. Kalau tidak Persib ya Chelsea gitu. Itu diantar sama suaminya, Pak, menemui seorang laki-laki dan dia bercampur sepuasnya sampai hamil. Ketika sudah hamil stop, kemudian dibawa pulang, menunggu masa kelahiran. Ketika lahir suaminya bangga, aku sudah punya keturunan darah biru. Itu namanya nikahul istibdo gitu. Itu bagi mereka biasa. Di kita ada yang seperti itu. Ada Pak yang suaminya digantar itu, tapi bukan untuk faktor itu, tapi faktor ekonomi biasanya. Di kita ada juga seperti itu. Sudah jangan gibah. Yang paling lucu ini Pak, sebut nih, saya pernah bahas ini Pak ya. Nikah raya itu. Nikah raya ini begini. Jika ada seorang perempuan selesai dari haid, dia menancapkan bendera di depan rumah, Pak. Itu tandanya bagi orang-orang jahiliyah ketika itu, semua laki-laki boleh masuk dan boleh bercampur siapa saja. Itu ada bendera, Pak. Tulisannya saya tidak paham apa itu. Mungkin Barade dan lain sebagainya. Kemudian laki-laki ini bercampur. Setelah hamil stop. Lalu masuk kelahiran. Ketika dia ketika lahiran itu laki-laki itu semua diundang, dan yang menjadi suaminya adalah yang ada kemiripan soal fisik dengan anak yang dilahirkannya itu. Itu namanya nikah roya. Saya bertanya kepada Bapak Ibu sekalian, rusak nggak Pak budaya atau peradaban yang dibangun oleh orang jahiliyah ketika itu? Rusak sekali. Pertanyaan saya, pantas nggak mendapatkan karunia tadi itu? Tidak. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala berikan banyak anugerah itu agar mereka mau beribadah kepada Allah, Pak. Satu yang saya katakan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Allah memberikan rezeki kepada kita, Pak, itu bukan cek kosong, bukan tanpa misi. Misinya adalah agar kita beribadah kepada Allah. Begitu. Allah tidak memberikan rezeki kepada kita untuk cek kosong saja. Tetapi ada keinginan yang Allah inginkan dari kita, yaitu kita beribadah kepada Allah. Nanti akan kita bahas. Mari kita lanjutkan dulu tafsir tahlilinya. Quraisyun itu dari 4 kata, dari 4 makna. Bapak Ibu bisa menemukannya dalam tafsir Ibnu Katsir, ada juga Imam Fakhrul Razi dalam tafsir Kabir pun membahas ini. Kemudian juga dalam tafsir Al-Munir, Dr. Wahbah Zuhaili pun membahas tentang apa yang disebut dengan Quraisy. Yang pertama, Quraisy itu adalah taqarusyun. Taqarusyun itu artinya, contoh begini Pak, dari Soreang datang ke Adipura, dari Majalaya datang ke Adipura, mereka berkumpul di sini semuanya. Itu namanya Quraisy. Jadi terdiri dari masyarakat, terdiri dari berbagai etnis, berbagai budaya, berbagai latar belakang. Itu namanya taqarusyun. Ini Bapak Ibu di sini cocok disebut dengan Quraisy. Iya, karena di sini heterogen. Yang kedua adalah ya'kulu wa la yukal. Kenapa mereka disebut dengan Quraisy? Karena mereka ini ya'kulu wa la yukal, bisa memakan apa saja, tetapi tidak bisa dimakan. Kalau orang Arab, Pak, membicarakan tentang sesuatu yang gagah, sesuatu yang ditakutin, itu kata-katanya ya'kulu wa la yukal gitu. Jadi kira-kira orang Quraisy ini seperti apa? Mereka Pak bisa melakukan apa saja, tetapi tidak ada satupun kabilah yang berani ganggu mereka. Itu namanya Quraisy. Masyarakat kelas atas tuh Pak, disegani, ditakuti, dan tidak akan mungkin ada yang bisa ganggu. Ya qulu wa la yusam. Kenapa mereka itu tidak bisa diganggu oleh kabilah yang lain?
Karena mereka mengetahui, Pak, pasukan gajah saja yang dipimpin oleh Abraham gabung mereka, Allah turun tangan begitu. Kalau you berani mengganggu mereka, Allah akan turun tangan untuk menghukum you, bahasanya begitu. Itu sudah tersebar itu. Makanya tidak ada yang mengganggu begitu. Subhanallah. Pertanyaan saya itu anugerah nggak buat mereka, Pak? Anugerah itu. Makanya mereka tuh tenang, aman, Pak, tidak takut. Nanti akan kita bahas ayat yang kedua, lebih menukik lagi. Kemudian yang ketiga, Quraisy itu diambil dari kata korosya. Korosya ini mandiri dalam ekonomi, Pak. Jadi orang Quraisy ini orang-orang yang piawai dagang. Ini sejak zaman kakek Rasulullah, namanya Abdul Muttalib ya, Pak. Abdul Muttalib itu kakek pertama Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, Quraisy ini penamaan dari kakek Rasulullah yang ke-13, namanya Nadhr bin Kinanah. Sejak zaman itulah orang-orang yang menetap di sekeliling Ka'bah disebut dengan orang-orang Quraisy itu. Sejak zaman Nadhr bin Kinanah. Itu kakek yang ke-13. Mari kita urut, Pak, dari A1. Muhammad bin Abdullah, kemudian bin Abdul Muttalib. Coba tulisan ke atasnya, bin. Saya sambil ngetes, Pak, bin Abdul Muttalib bin. Ini baru satu. Ini 13 itu. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Abdul Manaf bin Hashim bin Qusay. Ini ada yang kelewat, tapi tulisan aja. Bin Kilab bin. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, orang Arab itu, Pak, namanya pendek-pendek, tetapi dia sangat menghormati genealogi ya, Pak, ya, ke atas itu. Nama orang-orang Arab itu jarang panjang-panjang, Pak. Umar cukup segitu, tapi nanti binnya panjang. Kalau di kita kebalik, Pak, satu orang itu namanya ada 3 kata, tapi dia binnya lupa ke atasnya. Itu bedanya. Contoh kalau di sana itu Umar bin Abdullah bin ini, namanya Umar saja seperti itu. Satu kata itu. Kita mah kadang sekarang sudah generasi berapa? 4 ya. Kan dulu satu kata Sujiono cukup segitu. Terus ada generasi 2 kata. Sekarang generasi 3, dan sekarang itu generasi 4 kata tuh. Mungkin orang-orang nanti itu di 10 kata namanya panjang. Ya. Baik. Kita ayat yang kedua. Ila fihim rihlata syita'i was-saif. Ada 2 khilaf yang kita temukan dalam ayat ini. Pertama, ayat pertama ila fi Quraisyin. Di ayat yang kedua ila fihim rihlah. Baik. Para ulama mengatakan ilat yang pertama di ayat yang pertama, Pak, itu anugerahnya umum. Yang tadi saya sebutkan yang 5 itu. Dan di ayat yang kedua Allah memberikan sebuah anugerah yang spesifik sekali, yang paling istimewa buat mereka. Apa itu? Rihlah. Yang disebut dengan rihlah itu perjalanan lama, rombongan, bawa barang, itu namanya rihlah. Duaan ke Tegalega itu bukan rihlah itu, jalan-jalan. Rihlah itu kadang lintas negara, kemudian rombongan, dan yang ketiganya membawa barang. Mari kita berpikir tentang anugerah ini, Bapak Ibu sekalian. Orang Quraisy itu 1 tahun bisa melakukan perjalanan di musim apa saja. Di musim dingin, syita, itu pergi ke Yaman untuk jual-jualan parfum dan rempah-rempah. Di musim panas itu ke Syam. Syam itu sekarang menjadi beberapa negara ya, Pak, ya. Irak, kemudian Suriah dan lain sebagainya. Itu jualan ziroah, pertanian. Pertanyaan saya, kalau dalam 1 tahun mereka bisa melakukan bisnis bebas kapan saja, bagaimana, Pak, ekonominya? Wah, luar biasa. Kebayang. Pasti ekonomi itu makmur sekali. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa mereka tidak bisa? Karena kalau perjalanan panjang, bawa barang itu sangat rentan sekali dengan perampokan.
karena mereka melintasi gurun pasir ya Pak ya, melintasi sebuah kawasan tanpa penduduk dan lain sebagainya, dan itu sering terjadi Pak, dirampas harta itu, barang-barang itu. Tetapi kepada orang-orang Quraisy tidak ada yang berani. Loyo macam-macam kalau turun tangan bahasa begitu. Bayangkan Pak, sudah anugerah yang luar biasa itu, tiba-tiba sekarang ekonominya melimpah sekali. Tidak ada ketika itu sebuah kabilah, sebuah komunitas yang kaya kecuali orang-orang Quraisy. Itu anugerah bukan? Anugerah. Karena penduduk yang lain tidak bisa melakukan perjalanan bebas Pak, musim dingin, musim panas dan lain sebagainya. Hanya mereka saja yang bisa melakukan sebuah perdagangan bisnis yang sangat sesuka hati. Dan kebayang bagaimana hasil dari, karena memang ini masuk ke dalam wilayah 10 pintu rezeki itu 9-nya dari apa Pak? Dari bisnis kan begitu. Nah ini surat Quraisy ini memberikan sebuah penjelasan kepada kita, kalau you ingin sukses ya bisnis Pak gitu. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Luar biasa. Makanya kalau di tradisi orang Arab Pak, orang tidak dihormati kalau dia tidak bisnis. Itu orang Arab. Jadi kalau ingin dihormati di bangsa Arab itu, Anda harus bisnis itu. Karena dengan bisnis peluang rezeki lompatan-lompatan rezekinya itu sangat memungkinkan terjadi. Dan itu tidak terjadi di sektor-sektor kerja yang lain. Jadi orang Arab itu begitu. Satu, ingin dihormati itu, mohon maaf, istrinya lebih dari satu, itu orang Arab. Jadi kalau bapak ingin dihormati, ketika dulu zaman jahiliyah itu harus banyak menikah itu. Kalau di kita alhamdulillah tidak terjadi. Makanya ada seorang sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ini istri saya ada 16, itu sampai 16 itu. Saya bagaimanakan, mulai galau itu. Kata Rasulullah, "Fa'amsiku arba'an." Pegang 4, sisanya taat dengan baik. Karena zaman mereka itu pernikahan memang tanpa batas ya Pak ya. Tetapi secara sosial itu menaikkan level ininya, level apa? Sosialnya. Yang kedua bisnis. Makanya orang-orang Quraisy itu, terutama orang-orang Mekah itu sangat terkenal dengan pembisnis, dan orang-orang Madinah sangat terkenal dengan pertanian, agraris begitu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat. Falyabudu rabb hadzal bait. Kalau bapak dan ibu dikasih rezeki yang banyak, maka kita harus berterima kasih. Tetapi kalimat dalam ayat ini Pak, Allah tidak mengatakan maka berterima kasihlah kepadaku, tidak. Tapi Allah mengatakan bahasa maka beribadahlah padaku. Kira-kira mananya apa? Kenapa Allah tidak mengatakan falyashkuru, tetapi falyabudu? Dalam tradisi bahasa kita, kalau dikasih, kita harus berterima kasih. Bukan berterima kasih karena ibadah. Diberi karena ibadah. Tetapi kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini memerintahkan untuk ibadah, bukan berterima kasih? Nanti akan kita lihat. Beribadahlah kepada Rabb hadzal bait, pemilik rumah ini. Kenapa Allah menggunakan kata pemilik rumah ini, tidak mengatakan beribadahlah kepadaku gitu? Orang Arab itu Bapak Ibu, yang paling mereka banggakan itu adalah Ka'bah Pak. Dengan Ka'bah ini mereka terhormat, ya. Dengan Ka'bah ini ekonomi menjadi lancar. Dengan Ka'bah ini mereka sangat disegani oleh semua kabilah di dunia ketika itu. Dan Allah langsung menukik, beribadahlah kepada pemilik sesuatu yang kau banggakan ini Pak. Itu langsung kena gitu. Aku tahu akan seakan-akan Allah mengatakan begini, yang paling kau banggakan itu adalah Ka'bah. Gara-gara Ka'bah ini kau dihormati, kau dilindungi, kau dilimpahi begitu. Dan aku mengatakan beribadahlah kepada pemilik Ka'bah ini. Itu langsung kena ya Pak ya. Allah itu menggunakan katanya sungguh sangat indah, sangat luar biasa. Subhanallah. Alladzi at'amahum min ju', yang sudah memberikan makan. Yaitu dari bisnis itu mereka menjadi orang kaya. Kemudian wa'amanahum min khawf, yang sudah memberikan rasa aman, dibuktikan dengan perlindungan Allah kepada pasukan gajah yang ingin menghancurkan Mekah. Allah lindungi mereka. Ini sebuah anugerah yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini fikih ayatnya. 1.
as-sa'adah ya amnu wal istiqraru wal ghina wal yasar. Kebahagiaan itu adalah rasa aman, istiqrar itu tentram, Pak, nyaman, tidak dikejar-kejar dengan kegelisahan, tidak dikejar-kejar dengan hutang, Pak. Kalau orang punya hutang itu start kebahagiaannya hilang karena dia tidak punya istiqrar itu. Makanya kata Ibnu Qayyim, hutang itu beban di malam hari, kehinaan di siang hari itu namanya hutang. Bahkan kata Hasan Al-Basri, tidak ada yang paling berat di dunia kecuali ya itu bagi yang mengalami kan begitu. Kecuali hutang tuh. Makanya orang yang berhutang itu kata para logista kebahagiaannya hilang. Makanya jangan gemar berhutang kalau tidak perlu gitu. Kan tradisi orang sekarang itu kan mohon maaf Pak, hedonis Pak ya. Ingin menampakkan bahwa aku ini mampu, padahal itu dengan cara berhutang itu sebetulnya memaksakan diri. Kalau bahasanya kan begini. Sebetulnya rezeki kita ini cukup. Yang membuat tidak cukup itu adalah hidup kita ini sebetulnya cukup Pak. Yang membuat tidak cukup itu gaya hidup kan begitu. Kan orang kalau dikejar-kejar hutang itu Pak tidak tenang. Kehinaan beban di malam hari, kehinaan di siang hari, sampai-sampai bawa motor juga ke gang-gang gitu loh. Kenapa tidak ke jalan, belum bayar pajak? Ini mah ada adalah lanjut dulu. Lanjut ya. Baik. Nah, Bapak Ibu sekalian, seorang muslim yang baik Pak tidak boleh menafikan dua doa ini dari Nabi Ibrahim. Dia harus tenang hati ini dan harus melimpah secara ekonomi Pak. Tidak boleh seorang muslim mengatakan yang penting saya soleh walaupun saya tidak punya apa-apa, jangan. Justru hidup seorang muslim itu satu, yu'minuna bil ghaib, yang kedua wa yuqimuna shalah, yang ketiga wa mimma razaqnahum. Kita harus menjadi orang-orang yang empat mustahik gitu. Jangan muzaki apa? Harus menjadi muzaki, jangan menjadi mustahik. Mudah-mudahan sini semuanya gelarnya MM Pak. Muzaki muda. Jangan ada yang mustahik muda. Nah itu, harus begitu Pak. Makanya kata Allah, inna qadaitumus shalah fantasiru fil ardh begitu. Cari rezeki Allah ini di muka bumi setelah Anda salat. Tidak boleh kita memahami agama ini secara sepintas Pak. Begini, kalau Bapak Ibu ada bermasalah soal dunia, berarti pemahaman agamanya salah itu Pak. Karena agama yang kita yakini dan itu pemahamannya benar, pasti akan selaras dengan kehidupan dunia ini. Gitu. Sekali lagi, kalau kita beragama kemudian ada yang salah dengan dunia kita Pak, berarti pemahaman agamanya belum bagus ya. Ada orang-orang yang beribadah tanpa bekerja kan ada ya Pak ya. Nanti bagaimana ekonominya? Itu ada pemahaman yang tidak sempurna ketika dia memahami agama. Nah seorang muslim yang baik itu hatinya tentram, tenang, kemudian rezekinya melimpah. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, al-ibadatu tahtaju ila lahinil qalb. Ibadah itu membutuhkan hati yang lembut. Orang yang keras ibadahnya susah untuk ibadah. Ibadah itu hanya bisa dilakukan oleh hati-hati yang lembut. Yang membuat orang tidak bisa ke masjid itu bukan jarak yang jauh, tapi hatinya keras itu. Orang yang rumahnya jauh dari masjid, dia akan merasa saya ini beruntung karena setiap langkah menjadi lipatan kebaikan gitu. Tetapi jangan merasa rugi ketika rumah dekat dengan masjid Pak. Kita kemana-mana dulu begitu. Beruntunglah orang yang rumahnya dekat dengan masjid Pak. Dia senantiasa dekat dengan rumah Allah, terjaga gitu. Setiap hari dengan azan, dengan yang ngaji kan begitu. Dan beruntunglah orang-orang yang rumahnya jauh dari masjid, karena setiap langkahnya menjadi lipatan kebaikan. Yang membuat jauh jarak kita dengan masjid itu bukan langkah tapi hati yang keras. Kalau Bapak Ibu lembut tuh hati, lihat Umar bin Khattab Pak. Umar bin Khattab itu mohon maaf, andaikan syaitan itu berhadapan, mereka akan cari jalan yang lain. Ketika Umar bin Khattab mau hijrah dari Mekah ke Madinah itu, sahabat-sahabatnya lain sembunyi-sembunyi. Umar bin Khattab mengatakan, siapa yang anaknya ingin menjadi yatim dan istrinya ingin menjadi janda, hadapi aku di jalan. Tidak ada yang berani itu Pak. Tetapi ketika mendengar ayat inna adzaba rabbika lawaqi', terjatuh, tersungkur, kemudian dia menangis. Itu sebut dengan hati lembut. Mudah disentuh dengan ayat, mudah disentuh dengan hadis, mudah
diajak kebaikan. Orang-orang Pak yang hatinya keras, mereka punya tradisi an-nahdu lil ijab, selalu nyinyir tentang kebaikan. Ah, buat apa ngaji, gitu Pak. Ah, buat apa baca Al-Quran, mendingan kerja. Itu biasanya hatinya itu wahsyun. Itu tradisi orang begitu, tandanya begitu. Lah, buat apalah ke masjid, mendingan di rumah ada persib gitu. Sholat bisa tiap waktu, pasti mah kalau saya tidak nonton pasti kalah kan begitu. Itu langsung Pak. Tidak boleh, mudah-mudahan kita berlindung dari Allah untuk tidak pernah mencibir kebaikan. Ketika orang lain berbuat kebaikan dan kita tidak mampu, janganlah menghalangi kebaikan yang sedang orang lain lakukan itu. Tidak boleh. Itu hatinya nanti tanda-tanda orang yang masuk seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah menggunakan bahasa qaswah dalam Al-Quran, di hati yang keras. Bahkan hati itu kalau lebih keras, dia bisa melebihi kerasnya asyaddu qaswah, lebih keras daripada batu. Kalau orang sudah begitu, dia akan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Naudzubillah min dzalik. Ibadah itu butuh hati lembut, halus begitu, sehingga dia bangun jam 2 melaksanakan tahajud itu gara-gara hatinya lembut. Ketika pengajian bergembira sekali untuk datang ke masjid. Yang ketiga, bagaimana untuk bisa melembutkan hati? Ya, ayat ini, tadkirun ni'an yasilu ila rifqi. Kalau Bapak Ibu sering mentadaburi berbagai nikmat yang Allah berikan dalam hidup kita, pasti Bapak Ibu akan hati itu lembut. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih hidup, sehat, istri baik, anak-anak soleh, pekerjaan baik, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Setiap hari Allah berikan nikmat yang luar biasa, udara, air yang segar dan lain sebagainya. Kalau kita sudah menyentuh sisi-sisi itu Pak, itu akan lembut sekali hati ini. Akan lembut sekali. Subhanallah. Contoh misalnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu lagi jalan Pak, bawa mobil, macet. Bagaimana supaya hati kita tidak kesal? Coba. Ya. Maka seorang ulama begini Pak, Anda lihat sesuatu yang sedang Anda miliki itu mobil, dan bilang sama Allah, terima kasih ya Allah, saya sudah punya mobil. Tahun-tahun yang lalu saya hanya Gojek saja begitu Pak, hanya naik angkot dan lain sebagainya. Alhamdulillah tahun-tahun ini kok sudah anugerahi saya mobil. Kalau begitu kita tidak akan kesal ketika macet Pak. Lihat aja mobil kita, jangan lihat mobil orang gitu. Bapak pakai Alia, dia terus Alphard begitu Pak, dia tuh khawatir gitu. Kan salah satu tanda orang tidak bersyukur adalah ketika dia selalu melihat dunia di atasnya, itu kemampuan bersyukurnya akan hilang gitu. Lihatlah mobil itu, kemudian mengatakan terima kasih ya Allah, saat ini saya sudah menggunakan mobil Pak. Ini perjuangan saya beberapa tahun nabung, tahun-tahun lalu saya tidak punya mobil dan sebagainya. Nah itu Pak, kalau orang sudah mentadaburi nikmat-nikmat Allah, ini akan lembut. Terima kasih ya Allah, sekarang saya sudah punya istri, sudah punya anak gitu. Tahun-tahun dulu saya mencari istri sampai ke berapa kali ditolak gitu Pak, tembak tolak gitu. Akhirnya gantung gitu. Antum ada bersyukur Pak. Bersyukurlah dengan lelahnya kerja, karena di luar sana banyak orang yang lelah mencari kerjaan. Begitu, itu namanya metode bagaimana kita melembutkan hati. Nah yang kedua, kalau Bapak Ibu ingin melembutkan hati seseorang, kasih, gitu loh teorinya. Kalau ingin melembutkan hati seseorang, kasih. Tahabbu tahaddu, berbagilah dengan orang agar tumbuh cinta. Kasih. Ibu lagi rewel Pak, beli sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai dari luar Pak, kasih ke ibu. Adem itu coba. Kalau lagi rewel itu di rumah, lelahnya kerja di rumah dan lain sebagainya, Bapak Ibu keluar beli sesuatu yang inilah yang putih-putih aja Pak, iPhone 7 putih gitu. Adem masih gitu. Gak usah ini Pak ya, gak usah ketika ibu memanas, Bapak Ibu jangan ikut memanas, Bapak keluar cari sesuatu yang bisa membahagiakan hatinya Pak. Kasih itu langsung adem. Bapak Ibu punya tetangga yang jarang silaturahim dan lain sebagainya Pak, silaturahmi, bawa sesuatu, makanan, kue bolu dan lain sebagainya. Nanti akan terjadi hubungan yang baik.
Quraisy membuktikan itu kepada kita. Kalau you ingin melembutkan hati orang, kasih itu. Sebagaimana Allah ingin melembutkan hati orang Quraisy, Pak, dikasih ya. Tidak, kita nggak usah banyak berteori bagaimana cara melembutkan hati orang. Cukup satu, Al-Quran menuntun kita berbagilah dengan dia. Ada saudara kita, Pak, setiap lebaran tidak datang dan lain sebagainya. Bapak ibu datang ke rumahnya, bawa sesuatu yang membahagiakannya, Pak. Itu akan terjadi hubungan cinta kasih di antara kita. Kan kita apa ya, diam dibalas diam, Pak, marahan dibalas marahan, begitu. Bapak lewat dengan orang yang sedang marah-marahan, Pak, tidak saling tanya begitu. Kemudian ngobrol di masjid, si bapak itu mah sombong, tidak nanya sama saya. Ya bapak nanya kan itu. Kemudian yang keempat, Quraisy ya dulunya anna rizqa la yuqarribuna ila razaq. Quraisy itu membuktikan kepada kita bahwa orang yang diberi kelimpahan rezeki tidak menjamin selalu dekat dengan sang pemberi rezeki. Orang Quraisy itu Bapak Ibu sudah Allah anugerahi demikian macam luar biasa, tetapi tetap tidak mau beribadah kepada Allah. Artinya rezeki tidak menjamin orang akan dekat dengan sang pemberi rezeki. Makanya kata Ibnu Qayyim, rezeki itu menjadi nikmat ketika mendekatkan kita kepada sang pemberinya, dan rezeki itu menjadi musibah ketika menjauhkan kita dari pemberinya dan menyibukkan kita untuk bertemu dengan sang pemberinya itu jadi musibah. Bahkan mungkin ada yang mengatakan juga, kalau orang diberikan kelimpahan tapi tidak dekat dengan sang pemberi kelimpahan, itu tidak bedanya dengan orang-orang Quraisy itu. Dan orang jahiliyah itu, dengan Abu Jahal dan lain-lain. Jadi tidak boleh begitu ya Pak. Artinya memang akan ada orang-orang yang diberi kelimpahan, tapi lihat amalnya dekatnya dengan Allah, tidak menjamin ini. Dan kalau rezeki sudah tidak mendekatkan kita kepada Allah, dia bukan menjadi nikmat lagi Pak, tapi menjadi musibah dalam hidup kita. Bapak Ibu akan mengenal dengan teori tentang istidraj ya Pak ya. Istidraj itu berbagai kemudahan dari Allah, tetapi bukan karena cinta dari Allah Pak. Seperti itu. Nah mudah-mudahan rezeki yang kita dapatkan Pak, itu mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada sang pemiliknya ya. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Saya sedih Bapak Ibu sekalian, dan itu sesuai dengan Al-Quran. Orang-orang karena kesibukan kerja Pak, lupa, tidak punya waktu untuk baca Al-Quran, tidak punya waktu untuk sholat tahajud, tidak punya waktu untuk ta'lim. Alasannya apa? Kesibukan kerja. Dan itu sesuai dengan ayat Allah dalam surat An-Nur. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Artinya akan ada orang-orang yang karena kesibukan kerja dia lalai dari mengingat Allah itu. Dan seorang laki-laki hebat adalah la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Yang kesibukan kerjanya tidak pernah melalaikan dia dari Allah. Itu laki-laki hebat kata Al-Quran. Artinya apa? Akan banyak laki-laki yang gara kerja itu lalai dari perintah Allah. Kenapa tidak tahajud capek kerja? Ada yang gitu Pak. Kenapa tidak sholat subuh saya harus ke kantor jam 4 begitu Pak? Apa untuk mengejar macet kan lain sebagainya. Ada pertanyaan, Ustaz boleh nggak saya maghrib itu dijama dengan isya Pak? Tetapi seminggu 5 kali boleh nggak betul? Ada selalu pertanyaan seperti itu. Betapa ibadah menjadi nomor sekian gara-gara urusan kesibukan kerja. Itulah orang Quraisy. Satu ya, rezeki itu akan menjadi musibah ketika menjauhkan kita dari sang pemberinya dan menyempitkan pertemuan kita dengan sang pemberinya. Mudah-mudahan rezeki kita justru sebaliknya makin mendekatkan kita kepada Allah. Yang kelima, al-ibadatu min syukril syukran. Allah Subhanahu wa taala ketika memberikan banyak anugerah kepada orang Quraisy tidak mengatakan fal yashkuru tapi fal yakfur. Seakan-akan Allah mengatakan untuk berterima kasih kepada aku tidak cukup hanya sekedar mengatakan alhamdulillah, tapi Anda harus ibadah begitu. Berarti ibadah itu adalah puncak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat itu Bapak Ibu kewajiban kebutuhan. Salat itu kewajiban kebutuhan, Pak. Angkat tangan yang mengatakan kewajiban. Angkat tangan yang mengatakan itu kebutuhan. Ini yang tidak angkat tangan yang apa itu? Bukan dua-duanya Pak. Bukan dua-duanya itu.
Kalau soal dipahami kewajiban, orang nanti muncul takdirul atifah, efek emosionalnya adalah dia sekedar menggugurkan kewajiban. Kalau kebutuhan, efek emosionalnya adalah kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, nanti kualitas ibadahnya menurun. Seperti saya mau saumah biar kurus ya gitu ya. Gitu. Nanti kalau dia udah kurus, saumnya bagaimana? Tidak akan berkualitas, Pak. Makanya Al-Quraish mengatakan kepada kita, ibadah itu adalah syukur Anda kepada Allah. Kalau Anda ibadah tidak bagus, Anda sedang tidak bersyukur kepada Allah, Pak. Contohnya begini. Lain syakartum la'azidanakum. Kalau Anda ibadah, Pak, sebetulnya kita satu sedang melanggengkan nikmat yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Yang kedua, Anda sedang menyiapkan diri untuk diberikan kelimpahan yang lebih banyak dari Allah ketika ibadah Anda bagus. Namun sebaliknya, walain kafatum inna adabi lasyadid. Ketika ibadah Anda berantakan, sebetulnya Anda sedang ingin Anda sedang ingin mengeluarkan kenikmatan-kenikmatan itu, Pak. Sedang ingin membuang. Yang kedua, Anda sedang ingin mengganti kenikmatan itu dengan musibah-musibah. Itu di ibadah, Pak. Keluarnya itu. Makanya kita lihat, kalau sholat kita akan bahagia, kalau sedekah kita akan mendapatkan balasan 700 kali lipat. Kalau kita baca Al-Quran, kita akan mendapatkan 10 kebaikan dari setiap huruf, Pak ya. Artinya kalau you ibadahnya bagus, you sedang mempertahankan kelanggengan rezeki itu dan sedang menyiapkan diri untuk ditambah. Kalau ibadahnya berantakan, Anda sedang ingin membuang semua nikmat itu dan menggantinya dengan masalah. Tidak ada orang yang ibadahnya berantakan kecuali dia sedang mengawali satu fase yang akan memberantakan kehidupannya. Makanya oleh Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau Anda ingin berterima kasih kepadaku dengan sebaik-baiknya, maka ibadahlah dengan baik. Karena aku memberikan rezeki kepada Anda, bukan cek kosong, agar Anda itu ibadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mudah-mudahan surat Quraisy ini memberikan penjelasan kepada Bapak dan Ibu bahwa apa yang Bapak Ibu rasakan saat ini, Pak, rezeki yang demikian luar biasa dari Allah, seakan-akan Allah sudah mengatakan mulai saatnya Anda ibadah dengan baik gitu. Karena itu yang aku inginkan ketika aku memberikan rezeki kepada Anda semua. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan, silakan. Silakan, Pak. Mengenal suku kaum Quraisy, ada kaum Quraisy terakhir, Pak, namanya Salman, raja sekarang, raja Arab Saudi. Beliau sudah mengeluarkan kebijakan mengganti penanggalan dari tahun Hijriah menjadi tahun Masehi. Ya. Katanya menurut penanggalan internasional itu berkiblat ke sistem Gregorius dari Inggris. Saya mengamatinya awalnya begini, sehingga saya tahun 1955 pegawai di Arab Saudi itu masih kecil, dan sekarang sudah melebihi dari 38.000 pegawainya. Saya berasumsi begini, mengapa raja itu merubah? Ternyata pegawainya itu kehilangan hari kerja, Pak. 11 hari dari 1 bulan, sehingga raja mengambil keputusan membuat eskalasi penggajiannya itu ditambah katanya. Karena mungkin di Arab Saudi itu hari kerjanya hanya 19 hari atau 20 hari. Seperti di kita di perminyakan ini hari kerjanya itu maksimal 20 hari dan tepatnya itu 14 hari perminyakan di Indonesia. Di sana kan usahanya juga minyak, Pak, jadi ada keterkaitan dengan bisnis minyak begitu. Yang saya amati terus juga, mungkin saya mengaitkan dengan pelimpahan tadi. Mungkin raja menilai sudah menurun pelimpahannya, karena perlu diadakan eskalasi gaji pegawainya, Pak, sebanyak menambah 11 hari dari sekian puluh tahun atau di batas waktunya. Sehingga alasan kedua, Indonesia meminta kuota baru penambahan sampai 200.000 kembali atau mungkin lebih.
Nah ini peluang emas mungkin bagi kerajaan. Sebelum ini raja sudah meluaskan area Masjidil Haram ataupun perkataannya beberapa meter persegi, ribuan meter persegi mungkin, sehingga kuota tadi bisa diberikan kembali ke Indonesia sebanyak lebih dari 200.000 orang. Nah di sini yang saya tanyakan, apakah raja ini juga dari sifat dari kemurahan Allah itu merasa itu pelimpahannya sudah berkurang? Apakah itu yang saya asumsikan itu benar saat? Baik, memang sebetulnya terima kasih Pak ya. Sebetulnya saya pertengahan Desember itu mau umroh Pak ya. Nah sebetulnya masih banyak pertanyaan saya terkait kebijakan-kebijakan pemerintah Saudi saat ini Pak ya. Soal misalnya mengganti penanggalan. Yang kedua soal visa Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang mau umroh, itu kalau pernah umroh 3 tahun sebelum itu harus bayar 2.000 real. Kecenderungannya memang dugaan saya sama seperti Bapak Pak, adanya memang defisit ya, defisit keuangan yang sedang dialami oleh pemerintah Saudi. Dan itu sangat logis Pak, karena 2 tahun ini Saudi mengeluarkan biaya luar biasa. Satu untuk perang terutama melawan Syiah Houthi yang ada di Yaman. Kan Saudi sebagai penyokong dana karena beliau menjadi koordinator Asifatul Hazm. Jadi ada 11 pasukan negara yang dipimpin oleh Saudi untuk menggempur Syiah Houthi di Yaman. Ini disebut dengan Asifatul Hazm. Itu kan biaya luar biasa. Yang kedua adalah tentang perluasan masjid Pak ya. Dan itu memakan biaya yang sangat luar biasa, ditambah lagi dengan banyak hal yang terjadi di dalam negeri Saudi. Itu berdugaan saya Pak, membaca beberapa artikel di ini. Tapi saya belum bicara ngobrol dengan para syekh yang ada di sana. Ya nanti insya Allah ketika ngobrol saya mau banyak ngobrol soal itu. Gitu. Tapi sepanjang yang saya amati itu cocok dengan analisa Bapak ya. Adanya adanya kebutuhan Saudi terhadap devisa, terhadap pengokohan dan penguatan keuangan dalam negeri yang saat ini sedang memang tidak baik, begitu Pak. Tetapi walau alam soal masalah minyak dan lain sebagainya saya belum mengamati itu, karena Saudi itu kalau nggak salah beberapa puluh tahun ke depan cadangan minyak itu masih aman. Tapi masalah penggantian Hijriah itu gimana? Yaitu kan untuk betul analisa dari para pengamat adalah biar 1 tahun ini nambah harinya Pak. Itu kebijakannya kan ekonomi banget gitu, betul-betul mempertimbangkan masalah ekonomi. Kan Hijriah dan Masihiyah itu setahun bedanya sampai 10 dan 11 hari ya Pak. Dan itu dalam masalah soal gaji dan lain sebagainya, itu tadi Bapak bilang sangat krusial sebetulnya. Saya tuh ingin tahu bagaimana komentar dari para ulama di Saudi terkait perubahan tanggal ini. Gitu. Nanti saya akan tanya di Saudi, di Mekah, di Madinah, Pak, kebijakan para ulama di sana. Nanti insya Allah nanti oleh-olehnya saya sampaikan ketika pulang. Gitu Pak. Tetapi namanya yang jelas, Dr. Rabi Basurjani mengatakan umat Islam itu dimanapun dia berada, sumber daya alam itu kaya Pak. Saudi, Palestina, itu termasuk Indonesia Pak. Itu salah satu anugerah yang Allah berikan kepada sebuah negara yang di sana mayoritasnya adalah kita gitu. Pasti dia punya sumber daya alam yang sehingga orang-orang non muslim tertarik ya. Makanya terjadi istimar. Istimar itu kan penjajahan Pak. Salah satunya targetannya itu saytarah min darah, menguasai sumber daya alam. Dan itu terjadi di berbagai negara di dunia. Di Indonesia saja pernah terjadi 300 tahun Pak ya. Itu kan yang diambil kekayaan kita, rempah-rempah dan lain sebagainya. Walau ada kesal, mungkin sampai situ dulu analisa saya, belum terlalu jauh. Mohon maaf. Ada yang lain? Baik. Saya luruskan yang tadi Pak ini tadi. Oh iya Pak, silakan Pak. Ada informasi ya. Baik tadi belum lurus tadi Pak. Mengenai penanggalan ke Pak Masehi sudah dijawab oleh Sekretaris Pemerintahan Arab Saudi bahwa itu hanya berlaku untuk hal-hal internasional seperti tiket pesawat. Kalau bulan tetap pakai Hijriah. Jadi nggak seluruhnya di rumah enggak. Demikian Pak. Alhamdulillah Pak sudah dapat informasi itu. Saya belum sampai ke sana Pak. Karena selama ini masih ngurus masalah visa Pak. Saya sekarang dilibatkan untuk terus memantau tentang
kebijakan visa yang harus bayar 2.000 real itu. Dan itu membuat para calon muktamirin itu menjadi mengundurkan diri, Pak, menggagalkan niat untuk berumrah. Karena 2.000 real kalau dikonversi ke rupiah itu sampai 7 juta ya, Pak. Dan itu adalah angka nominal yang cukup signifikan. Terima kasih Pak Haji atas tambahan informasinya. Beberapa hari yang lalu saya ditelepon sama anak saya, Pak, kebetulan dia di Dubai, Pak. Ada siaran dari Raja Arab, Raja Salman. Dia kaget bahwa Indonesia kok sampai menunggu antrian haji itu sampai 15 tahun, sungguh-sungguh dia tidak tahu. Jadi oleh karena itu mulai tahun depan dia buka keran seluruhnya, nggak pakai pakaian lagi Pak, kuota atau apa itu, masuk semuanya selagi bisa. Selagi bisa. Akhirnya coba tanyain Pak ke kantor Departemen Agama di Bandung, bisa nggak tahun depan? Mudah-mudahan Pak Hati, ya. Saya dapat kesana Pak. Saya sudah dapat informasi itu sebetulnya, cuma belum ada investigasi. Kantor Agama. Dan dia bilang kalau soal baru mungkin baru wacana kali ini. Iya. Kalau itu kalau tentunya saya besok lagi. Terima kasih Pak Haji. Baik, yang lain cukup Pak. Terima kasih Pak Haji atas informasinya. Baik, alhamdulillah sangat bermanfaat sekali. Cukup ya, saudara. Baik, Bapak Ibu sekalian. Kajian kita malam ini cukupkan sekian. Mudah-mudahan ada ilmu, ada barokah dan amal soleh buat kita semua. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallah.